Sekarang berjuang, tetap Sekarang berjuang. Zamannya apa sekarang? Berjuang Istilahnya? tapi Milenial. Berujung pada uang. berujung pada uang. Assalamualaikum Lur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel Jaga TV Energi Harmoni. Malam ini kembali lagi kita bersama Lek Kirom. Siap. Sehat ya Lek ya? Sehat. Sehat jiwa raga ya? Amin. Anaknya sehat ya? Sehat selalu. Selalu. Selalu di jalan. Amin. Nah, ini gini, Lek. Ini kan lagi rame nih di medsos Tentang apa itu? tentang ulah seorang anak. Ada dua ini ya. Iya, Ada, iya, kita iya. tahulah siapa, tidak usah saya sebut. Rame ini ulah seorang anak yang bertingkah berlebihan sehingga membawa tulah pada orang tuanya maupun kepada masyarakat yang lain. Menyimpang lah Menyimpang. perilakunya. Nah, memang ini tulahnya ke orang tua, tapi kan ada pepatah bahwa kebo itu punya anak ya, anaknya kebo kan gitu kan. Iya, Jadi, gudel. Gudel, anaknya gudel tapi cilik gitu kan. Hmm. Nah, zaman dulu kan kebo nyusu gudel istilahnya, tapi sekarang kan enggak. Sekarang kan yang terjadi itu justru Kebalik. Kebalik, Dulu itu ya. gudel nusuk kebo, sekarang kebo nusuk gudel. Nah, kebalik. Nah, Nah, saya tuh mikir kemarin itu ini sebenarnya ada apa dengan pendidikan. Nah, pendidikan ya. Lah kemarin ki aku pas mlaku-mlaku ning daerah Salatiga kuwi ana tulisan ning gone truk iki sampai tak foto iki, Lek. apa kuwi? Pejuang, jiwa pejuang. Wah, ini kan kok sekarang jarang ya anak-anak generasi sekarang yang ya tidak semua, tapi kan membawa efek-efek yang bahasanya tidak ada jiwa pejuangnya ini. Nah, ini kan anak ini kan didikan dari baik sekolah, baik masyarakat, lingkungan maupun terutama dari dalam rumah kan. Iya. Benar ya, Lek ya? Karena lagunya itu mungkin juga sudah tidak lagu perjuangan lagi kayak zaman dulu. Iya, betul. Zaman dulu itu kan lagu-lagunya lagu perjuangan. Nah, terus Soal di truk itu tadi ya. Nah, terus ada tulisan apa? jiwa pejuang. Jiwa pejuang. Terus siji meneh, Lek. Ada lagi tulisan Ada apa lagi. itu? Aku juga lihat kemarin tuh Sampean muter terus ini kayaknya. wong kerja kok ki ning dalan. Iya, siap. Ya, Apalagi tulisan apa? semoga lelahmu menjadi berkah. Nyambung Ini kan gitu. nyambung ya, artinya ini kontradiktif dengan kondisi yang tak ceritain dua tadi. Kok kayaknya tidak ada berkah itu di anaknya kan itu. Pendidikan kita memang ya itu tadi seperti baktrek itu tadi. Baktrek atau bokong truk tadi. Terus Itu tadi. ono meneh siji, Le. Loh, banyak sekali Kuwi, sampean ini. Menurutku iki nyambung ya. Apa itu? Ojo kulino mampir senajan supir, akhirat kudu dipikir. Artinya masuk ya Lur ya. Masuk. Artinya Masuk, dalam masuk. semua aktivitas termasuk pendidikan jangan lupa yang namanya akhirat. Bagaimana mendidik kita anak kita ini dengan ini kan kita sekarang orientasinya kok materialistis. Pokoknya kerja cari duit lah. Cari duit, nah, lali Ya. berkah. Nah, ulasannya sebagai pakar bokong truk iki piye iki? Baktrek atau bokong truk ini. Bokong baktrek. Oke. Kupas, Le. Jadi ngene. Tadi pertama sangat menarik itu tadi. Ya, Soal tulisan belakang truk jiwa pejuang. ya. Kalau di lagu Indonesia Raya kan jelas tuh. Bangunlah jiwanya, Jiwanya. bangunlah badannya. Badannya, bukan badannya tok ya. Jadi jiwanya dulu. Hmm. Lah itu kalau konsep di dalam beragama kan yang kita dengar itu kan orang selalu mengajari kan adab lebih penting dari ilmu kan gitu. Atau kadang ada onen-onen atau kalimat yang disampaikan oleh pendiri bangsa juga. Ki Hajar Dewantara kan. Oh iya, ya. Ing ngarsa Sung tulodo, ing madya mangun karso, patut wuri. handaya. Lah itu. Dituturi wani-wani Itu nah, itu sekarang memang itu dulu ya zaman perjuangan. Dari sisi istilah saja sekarang udah nggak mau toh ngomong Iya. zaman perjuangan. Ya. Kalau zaman perjuangan kan jiwanya selalu berjuang. Ya.
sekarang berjuang, tetap Sekarang berjuang. zamannya apa sekarang? Berjuang Istilahnya? le, tapi Milenial. Ya. Berujung pada uang. Berujung nih. pada uang. Nah, itu. Berarti zamannya sekarang istilahnya apa sih? Zaman milenial. Milenial. Padahal di semua zaman sebenarnya selalu ada perjuangan. Perjuangan. Nah, kalau kembali ke tadi ke tema Dokong Truk soal jiwa pejuang, Oh. maka sebenarnya orang-orang dulu ini Hmm. gurunya pertama yang mendidik itu kayak Sunan Kalijogo. Hmm. Piye kuwi le? Lagunya, Ibu. Cah angon penekno. Bimbing kuwi. Jadi yang diajarkan oleh dari dulu itu ya bagaimana seorang guru itu punya konsep dia adalah angon. Angon. Kalau angon itu, tahu kan orang angon? Yang harus memahami wedusnya atau si penggembalanya? Penggembalanya. Si penggembalanya. Berarti dilihat dulu nih, kualitas gurunya seperti apa. Apakah gurunya juga bisa menjadi teladan bagi si murid atau kambingnya tadi? Apakah gurunya punya sistem, punya metode, sehingga kalau kambing ini nggak boleh ngambil rumput tetangga. Karena ada lebih hijau ya. Nah, itu maksudnya ini kambing beneran ini. Sing rokok entek, Lek. Wah, yo Lur, ana rokok, Lur. aman. Lek, Nah. berarti yo iku yo lek kalau lek cukup bojone tangga yo lek. Ojo. Nah, iku mau. Yang kedua, jangan pernah lelah. Ya kan? Jangan pernah lelah. Konsepnya itu di dalam pendidikan guru. Kenapa guru yang sekarang tidak punya kemampuan sebagai cah angon? Karena aturan mainnya. Aturan main. Pasti dong, sistem pendidikan kita dalam 1 abad terakhir ini kan kita mengenal dua nih. Iya, iya. Ada sistem pendidikan yang kultural, kayak model pesantren itu. Iya. Kalau bahasa sekarang mungkin model full day school, dia setiap hari guru itu tidak hanya mengamati teorinya murid, tapi guru itu juga melihat perilaku murid ketika makan, ketika antri, Detail ketika ya. detail. Kalau di pesantren itu ada yang model kelas kan, tinggalannya Belanda kan. Nah, Londo meneh. dilalah ini para penguasa republik ini kan rata-rata dari dinas apapun lah, pendidikan, dari kementerian PU, kementerian apa saja, itu lulusan sekolahan kultural apa sekolahan formal? Formal dong. Rata-rata kan perguruan tinggi toh. Iya. Nah, dari situ maka pasti ada gap. Gapnya itu di situ. Jadi kalau dulu yang dibangun di kultural itu, yang model cah angon tadi, itu pasti walaupun umpamanya kita contoh aja nggak jauh-jauh lah di Madura itu banyak sekali toh. Kadang-kadang pendidikan formalnya nggak terlalu tinggi, tapi dia karena mentalnya pejuang, walaupun dia memperjuangkan ekonomi rakyat, dia bisa sukses. Karena kuncinya itu di jiwa pejuangnya, di mentalnya. Beda dengan yang kadang-kadang lulusan kampus gitu kan, dia mentalnya nggak terbangun, jiwa pejuangnya nggak punya, pulang mau kerja ngambil sampah atau memulung malu toh yo. Karena dia malu, maka dengan sendirinya dia mumet, gengsi. Akhirnya pendidikan yang tadi yang disetting dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lulusan-lulusan sekolah perguruan tinggi ini, formal ini, dia belum bisa mencerminkan semangat untuk mendidik anak yang punya mental pejuang. Nah, ini aku jadi kelingan, saya pernah ngaji ya. Jadi aku enggak tahu semua nabi atau beberapa nabi itu kan pendidikannya awal kan dari angon juga. Hampir semua toh. Hampir semua pernah ngalami. Artinya termasuk Kanjeng Nabi Muhammad itu kan. Waktu masih kecil ya. Kan angon dulu kan. Karena dengan angon itu dia memahami sing di angonan itu kan.
tahu, sabar, sabar terus peduli, mencari metode terbaik agar kambingnya tidak iya, kemana-mana. Nah itu jadi artinya sebenarnya pendidikan yang ideal itu ya memang dari basicnya itu dari angon dulu tadi ya, dari tinggalan para leluhur ya. Iya, leluhur. Itu memang nomor satu itu kalau istilah kayak sampean ini santri itu istilahnya tarbiyah. Bukan hanya taklim. Kalau tarbiyah itu kan jiwanya dulu dibersihkan. Kalau niatnya sudah benar dari awal bahwa tolabul ilmi kan, mencari ilmu itu kan wajib nih. Iya. Bahwa ada toh, kalau nggak salah itu salah satu hadis bahwa orang kalau mau selamat kan, menginginkan dunia dan akhirat ya fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Nah caranya tidak hanya dengan taklim, apalan-apalan saja, ilmu untuk nyari kerja saja, tapi tarbiyah, bagaimana dia bisa menjadi manusia yang selamat di dunia maupun di akhirat. Artinya kurikulum-kurikulum yang menjadikan jiwa si murid itu menjadi jujur itu harus dibuatkan. Kurikulum menjadi jujur, kurikulum menjadi disiplin, orang yang menepati janji, amanah. Kurikulum menjadi orang yang bisa sabar. Kan nggak ada toh? Apa ada tuh kurikulum sabar di sekolahan? Ada nggak? Yang ada malah di jalanan, di bokong truk tadi ada tulisan jangan pernah lelah mencari berkah. Loh, malah pendidikan di jalanan yang mengajarkan. Nah berarti kembali lagi bokong truk itu banyak ilmu dan hikmah selain ekspresi tadi ya, Le ya. Di bokong truk itu berkali-kali saya menemukan inspirasi, bahkan solusi ya, dan juga kreativitas para supir itu di dalam, nggak tahu apakah itu mereka itu memang melihat fenomena anak-anaknya juga, ada juga kan, anaknya supir truk yang baik juga banyak, tapi yang mungkin anaknya tetangganya supir truk yang kelihatannya mungkin orang berpendidikan malah tidak sesuai. Nah, mungkin dia akan menuliskan hal-hal seperti itu. Sehingga yang paling penting menurut saya hari ini itu adalah bagaimana ekspresi dari bokong truk tadi menumbuhkan jiwa pejuang tadi itu dibaca nih oleh para stakeholder pemerintah, terutama yang urusan undang-undang Sisdiknas. Jadi kalau undang-undang Sisdiknas itu kan ya sekarang ada istilah kurikulum merdeka lah ya. Kurikulum merdeka itu seolah-olah itu sebenarnya akan mendorong ke jiwa anak-anak itu menjadi jiwa pejuang. Tetapi prakteknya kan masih banyak nih fenomena anaknya pejabat itu malah melakukan tindakan yang berlebihan. Yang terakhir itu kan ada itu yang anak apa itu salah satu petinggi pokoknya gue lah wis. Iya itu kan. Udah tahu lah wis ya. Nah ini kan berarti menunjukkan bahwa walaupun dia sudah di sekolah di tempat yang terbaik, tapi dia tidak bisa membangun jiwa dari anak itu. Nah ini yang harus kita amati dan diperbaiki di Sisdiknasnya. Saya tidak tahu apakah perlu ada tambahan kurikulum-kurikulum, terutama kurikulum-kurikulum yang terkait dengan menumbuhkan bangunlah jiwanya. Baru bangunlah raganya. Iya. Harus kurikulum itu ada yang basisnya bangunlah jiwanya. Nah, sering di lapangan itu umpamanya kita lihat di lapangan itu berkali-kali kita melihat justru orang-orang yang dari jalanan itu malah sekarang mereka kalau lihat konten-konten YouTube toh atau konten-konten yang lain lah ya, itu kan justru mereka kreatif nih, orang-orang yang setiap hari berhadapan dengan masalah karena jiwanya kuat.
Justru yang muncul kreativitas para apapun lah ya, yang sekarang itu pemain-pemain medsos itu, yang dari lingkungan perguruan tinggi malah kurang. Nah ini pentingnya bahwa Iya, faktanya memang mereka yang jiwanya kuat, yang mentalnya kuat, itu yang akan bertahan di segala zaman. Mau zaman perang 45, kalau jiwanya kuat, dia kuat, pakai bambu runcing aja bisa ngalahin. Iya. Kalau sekarang umpamanya kita diserang oleh bangsa lain, jangan-jangan yang lulusan kampus-kampus itu lari duluan. Kalau ada perang loh ya. Iya. Mungkin malah yang patriotik, heroik, para supir truk itu mungkin yang akan membawa logistik kalau ada perang, dia udah nggak takut mati. Iya. Atau mereka yang sudah setiap hari berhadapan dengan ini kalau umpama ada perang. Iya, iya. Nah artinya jangan-jangan yang dimaksud dengan keberhasilan pendidikan hari ini itu hanya formal, statistik. Berapa jumlah lulusan sarjana waktu awal merdeka 1%, sekarang setelah merdeka sudah 80%. Nah itu Indikatornya kuantitatif ya. kuantitatif. Bukan dulu 90% warga suka gotong royong, menolong sesama. Sekarang 5% umpamanya. Berarti kan Ada penurunan. kualitas perjuangan dari sebuah bangsa. Dan ini sangat penting agar bangsa ini, NKRI ini bisa bertahan. Kuncinya di sumber daya manusia. Generasi yang sekarang. Sumber daya manusia yang hari ini seperti supir truk tadi itu sekarang mudah lelah. Padahal tadi diajari toh sama pokong truk, jangan pernah lelah mencari berkah. Pendidikan hari ini membuat anak-anak mudah lelah, dikit-dikit PR-nya terlalu banyak, membosankan, terus tidak diajak kepada realitas, kepada kenyataan-kenyataan masyarakat. Umpamanya, kalau dia bapaknya ya memang punya keterbatasan ekonomi, ya beda dong cara ngadepinya anak yang enggak punya dengan anak yang punya dalam satu sekolah. Jangan disamakan dari sisi iurannya, uang gedungnya, atau dari sisi lain-lain lah. Nah ini yang di sini kebijakan harus mengarah ke sana. Nah, ini. Jadi sebenarnya pendidikan itu kan pilihan ya, Dek ya. Orang tua kan memilih ya, bisa memilih ya, mau memakai pendidikan kultural atau pendidikan yang akademis tadi, atau dia bisa kombinasinya, kan itu kan. Kalau yang di abad 21 ini dengan sungai informasi yang sudah sampai di hadapan kita. Kalau sekarang itu kan informasi mendatangi kita. Iya. Satu hari kita bisa dapat informasi bisa ribuan. Nah, kayaknya ini ke depan loh yo. Iya. Bisa banyak yang tutup nih sekolah-sekolah formal. Ini Google ono kabeh ya. Artinya orang akan kembali lagi ke dulu. Orang akan melihat keahlian. Nah, ahli saja nanti akan sangat banyak karena kan sekarang teknik macam-macam ya kan. Apa saja di YouTube ada. Maka orang akan mencari yang jujur. Nah, akhirnya mau nggak mau bangsa yang bertahan itu adalah bangsa yang mampu memformat generasi mudanya pada format jiwa pejuang. Jadi kalau dia tidak mengarah kepada kayak tulisan tadi, Pak Truk tadi, menghasilkan kader-kader muda yang punya jiwa pejuang, maka kita akan kalah nih bersaing dengan India, Korea. Mereka itu walaupun negara maju, tapi kan mereka punya mental fight. Karena ini kan era kompetisi ya. 1 abad lalu penduduk bumi masih 1 miliar. Sekarang itu sudah 7 miliar. Kalau 7 miliar cuma mengandalkan gelar ijazah, saya ijazahnya S3, saya terus punya keterampilan ini, itu sudah biasa nanti. Dan kalah sama HP. HP sekarang S-nya sampai 23, 22 dan sebagainya. Iya. Dan yang paling itu tadi. Kalau dia tidak punya integritas, tidak punya jiwa
pejuang itu tadi, sebagaimana Bapak supir truk menulis itu, maka dia akan kalah bersaing. Oke. Akhirnya ini yang kita khawatirkan nih, kalau sistem pendidikan nggak segera diperbaiki, nanti di dunia ini kan ada kayak model dulu toh, kasta-kasta. Jadi kita akan SDM kita Pak, ya dulu tahulah tahun 70-an kita ngirim guru-guru ke Malaysia toh. Tahun 90-an kita ngirim TKW ke sana ya toh. Artinya yang dikirim, lah besok bisa jadi yang dikirim kalau kita nggak menata dari sekarang, nggak cuma TKI, TKW, yang dikirim bisa trafficking Pak, bisa narkobanan, bisa macam-macam. Artinya bahaya sekali. Ya, oke. Kita ya ini pembahasannya ini kan memang sesuai realitas sekarang. Betul. Dan ini menjadi PR kita buat orang tua terutama, apapun pendidikan yang tersedia, pinter-pinternya orang tua memilih. Dan jangan lupa sesibuk-sibuknya mencari rezeki, jangan lupa berkahnya, kan gitu ya, Le ya. Dan yang paling penting itu sebenarnya ya, itu keluarga. Iya, keluarga. Jadi keluarga itu terutama ibu nih, untuk ibu-ibu terutama lur. Ibu-ibu ini kata para kiai itu madrasatul ula. Jadi dia itu tempat pendidikan yang paling pertama. Kalau ibu-ibunya tidak mampu mendidik anaknya dalam hal-hal yang paling dasar soal karakter itu tadi, maka jangan berharap nih sekolah formal akan memberikan itu, kecuali pemerintah melakukan perubahan-perubahan dari sisi kurikulum, dari sisi metode, dari sisi orientasinya. Bangunlah jiwanya, sudah saatnya didahulukan dibanding gedung-gedung megah semua kampus. Apa artinya gedung-gedung megah semua kampus? Nanti kalau nggak tahu kan, hari ini ada damai, terus tiba-tiba ada perang, semua lari semua kan. Nah, kita butuh kader-kader yang anak muda ke depan, yang sesuai disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara toh, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Itu yang kita harapkan. Iya Lur. Mantap Lur. Berarti iki kan pendidikan karakter gak ono saiki ya. Iya. Belajar nang bokong iku mau, bokong apa truk. Pendidikan karakter sekarang itu semua dikejar-kejar laporan sih. Ngono ya, standar. Ya setiap guru kan repot dengan sertifikat. Ya kira-kira itulah. Kira-kira ya yang penting ini kan untuk kita semua nih. Untuk kita semua. Kita mulai dari diri kita. Iya, betul, dari keluarga. Dari keluarga kita. Mulailah kita pastikan nih generasi anak-anak kita, keluarga kita ini jiwanya jiwa yang kuat, jiwa yang berjuang. Saya kira itu cicil takon. Iki kan keresahan ibu-ibu. Keresahan ibu-ibu itu nek gak di sekolah formal. Kok anakku iki iso urip dadi apa? Dadi apa, Dik? Nah, tak kongkon belajar nang bokonge truk tok iku ya. Lah sesuk iki engko piye anakmu iku? Nah, saiki sekolah ya larang iki ya larang. Golek duit ya belum tentu itu dike sekolahno. Ngono lho. Iya, memang Iki fenomena yang terjadi lho. Nek wong-wong biyen yakin bahwa rezeki itu tetap akan datang mau sekolah atau tidak. Orang dulu loh yo dengan kekuatannya. Jadi mereka dengan tidak sekolah formal pun di zaman Belanda mereka masih bisa hidup dan bisa kaya. Nah, kalau hari ini apakah kita masih harus menyekolahkan anak-anak ke sekolah formal? Iya, masih iya. Tetapi melihat perkembangan zaman itu nanti akan semakin berkurang sekolah formal itu. Nanti akan lebih banyak anak-anak kita itu sebenarnya sekolah formalnya paling hanya 30% saja pengetahuannya didapat, 70% itu dari keluarga bagaimana mengarahkan minat dan bakat anak ini dari kecil. Jadi kalau bapak ibunya tahu anak ini sekolah formal nggak apa-apa, itu sebagai ijazah.
tetapi minat dan bakatnya dia itu harus terus. Karena banyak loh sekarang itu dokter jadi politisi, atau jurusan politik malah jadi dai, yang jurusan tarbiyah malah jadi properti main. Bahkan di PB itu banyak itu jurusan pertanian malah kerja di bank. Itu artinya apa? Artinya memang seperti itu. Nah, ini soal yang paling akhir supaya kuat nih. Rezeki, jodoh, ya toh, pati itu kan sesuatu yang sudah ditulis. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Kalau memang udahlah, kalau udah ditakdir anaknya kaya dan jadi presiden ya tetap aja. Yang penting itu tadi, kalau mental dia kuat, dididik dengan baik, saya yakin dia bisa jadi apapun. Jadi jurnalis, jadi politisi, dan dia akan menjadi kader yang amanah dan siap menjaga keluarga, bangsa, dan negaranya. Ini yang kita butuhkan ke depan. Jadi saya kira sudah lengkap ini. Sekali lagi jangan pernah lelah loh. Kata Bokong Truk loh. Jadi jangan pernah lelah, kita bahas terus. Ini kameramen yang lelah kita itu. Oh enggak lah. Jadi kesimpulannya tadi, pendidikan itu sekarang memang harus mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan lupa pembentukan karakter anak tadi itu tetap dijaga oleh keluarga. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Oke Lur, sekali lagi kalau ada usulan atau sampean nemu foto Pak Truk yang menarik yang perlu kita bahas, dibahas oleh pakar Bokong Truk, komen, sertakan fotonya, nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Siap lu. Matur nuwun, jaga kesehatan selalu, jaga anak dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.